Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hadis mardud yang disebabkan oleh saktun minal isnad atau gugur dalam sanad. Yang dimaksud dengan saktun minal isnad atau gugur dalam sanad itu adalah terputusnya silsilah sanad atau rantai sanad. Terputusnya ini adalah dengan gugurnya seorang rawi atau lebih, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Bisa di awal, di akhir, ataupun di tengah-tengah. Baik yang gugurnya kelihatan atau nampak jelas, ataupun yang tersembunyi ataupun khafi. Jika dalam sebuah sanad itu silsilahnya dari Nabi meriwayatkan kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in ke atba'ut tabi'in, baru ke muharrij atau muhadis. Nah, ketika salah satunya ada yang dilewati, contohnya dari tabi'in yang harusnya kepada sahabat dulu baru ke Nabi, sahabatnya dilewat, dari tabi'in langsung menerima hadis dari Nabi, maka itu yang disebut dengan saktun minal isnad atau gugur dalam sanad. Atau dari tabi'ut tabi'in itu langsung kepada Nabi, itu juga sama gugur dalam sanad karena yang dilewatinya itu ada sahabat dan juga tabi'in. Gugur dalam sanad atau saktun minal isnad dibagi dua. Yang pertama adalah zohir. Nah, zohir ini bisa diketahui yaitu dengan tidak adanya pertemuan atau talaki antara rawi dengan gurunya. Kenapa sampai tidak bertemu? Itu bisa jadi yang pertama itu adalah karena tidak sejaman dengan gurunya atau sejaman dengan gurunya tapi tidak pernah berkumpul dengan gurunya. Itu yang zohir. Dan hal ini bisa diketahui dari ketika kita meneliti atau membaca sejarah dari rawi tersebut. Maka akan diketahui apakah dia sejaman dengan gurunya, ataukah dia pernah bertemu dengan gurunya, ataukah tidak. Itu yang zohir. Hadisnya ada 4, dari mulai mu'alak, mursal jali, mudhol, dan munqati. Yang kedua, itu ada saktun minal isnad itu adalah khafi atau tersembunyi. Untuk yang khafi ini hanya para ulama yang memang konsen di bidang ilmu hadis yang bisa melihatnya, gitu, yang bisa menelitinya. Maka itulah kenapa disebut dengan khafi atau tersembunyi. Untuk hadisnya ada dua, yang pertama mudalas dan yang kedua adalah mursal khafi. Langsung saja kita masuk ke pembagian saktun minal isnad yang pertama, yang zohir, yaitu adalah mu'allaq. Mu'allaq yang dimaksud di sini adalah kalau secara bahasa mu'allaq itu adalah isim maf'ul dari allaqo. Allaqo yu'alliku ta'liq. Mu'allikun mu'allaqun. Nah, itu artinya yang digantungkan. Seperti jam itu mu'allaqun karena digantung di dinding. Tapi kalau secara istilah mu'allaq itu adalah hadis yang dibuang dari awal sanadnya, satu rawi atau lebih secara berturut-turut. Nah, awal sanad itu adalah kalau dibagankan itu adalah yang paling bawah, posisinya adalah setelah muharrij, setelah muhadis. Maka itu yang dimaksud dengan awal sanad. Jadi awal sanad itu bukan dari sahabat, tapi dari yang paling bawah setelah muharrij. Bentuk hadis mu'allaq ini ada dua. Yang pertama itu dibuang seluruh sanadnya lalu mengatakan bahwa Rasulullah bersabda kada wa kada. Jadi si muharrij, misalkan Abu Sufyan itu seorang muharrij, dia langsung mengatakan qala Rasulullah tanpa menyebutkan dia menerima itu dari siapa, dari sahabat siapa, tidak menjelaskannya, hanya langsung qala Rasulullah. Maka itu disebut dengan mu'allaq. Yang kedua, dibuang seluruh sanadnya kecuali sahabat. Jadi si muharrij itu atau muharrij tersebut langsung mengatakan qala Abu Hurairah atau qala Abu Musa al-Asy'ari tanpa mengatakan dia menerima dari siapa sampai bisa kepada sahabat. Atau yang dibuang seluruhnya kecuali sahabat dan tabi'in. Jadi yang disisakan itu adalah tabi'in dan sahabat. Contohnya itu ada dalam hadis Bukhari mengenai paha. Itunya Nabi SAW telah menutup kedua lututnya tatkala Utsman
masuk. Hadis mu'allaq karena Bukhari membuang seluruh sanadnya kecuali sahabat yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Untuk lebih memahaminya, jika dibagikan seperti ini. Nah, muhadis atau muhorij itu harusnya menerima dari atba' tabi'ut tabi'in, atba' tabi'ut tabi'in dari seorang tabi'ut tabi'in, dari sahabat, dari Nabi. Tapi kalau mu'allaq itu dari muhorij itu langsung kepada Nabi, langsung qala Rasulullah. Untuk yang kedua, itu adalah dari muhorij atau muhadis itu langsung kepada qala sahabat atau qala Abu Hurairah, qala Abu Musa al-Asy'ari. Semua qala Nabi atau qala Rasulullah. Gitu. Ketiga, dari muhadis atau muhorij itu langsung kepada qala tabi'in, semua qala sahabat, semua qala Rasulullah. Jadi ada dua yang dibuang. Bisa dilihat yang di cakra merah itu adalah maksudnya yang dibuang. Dari muhorij itu langsung loncat ke tabi'in. Nah, itu juga sama disebut dengan mu'allaq. Gitu. Maka mu'allaq itu adalah yang di awal sanad, itu maksudnya adalah yang di bawah ini dibuang. Nah, selanjutnya mardud itu hadis mu'allaq itu mardud. Kenapa disebut mardud atau ditolak? Karena salah satu syarat dari syarat makbul diterimanya hadis itu ada yang hilang, yaitu ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Karena ketika ada rawi yang dibuang dalam sanadnya, pada saat itu pula lah hadis tersebut menjadi mardud. Nah, selain itu ada beberapa keistimewaan atau beberapa pengecualian dalam mu'allaq ini adalah ketika terdapat hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Gitu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sahih Bukhari dan Muslim itu diakui oleh para ulama itu adalah hadis sahih. Tapi kenapa ada hadis mu'allaq yang notabene adalah hadis mardud? Menurut para ulama bahwa dalam kitab Sahih Bukhari itu memang terdapat hadis mu'allaq, tapi itu pun ada pada pendahuluan bab atau muqaddimah bab. Muqaddimah baru pada muqaddimahnya saja. Nah, kalaupun tidak dalam muqaddimah, dalam hadis Bukhari mu'allaq itu terdapat ketika hadis itu diulang di bab di dua bab atau di 2 bab atau 3 bab gitu. Jadi di bab yang pertama itu Bukhari sudah menyebutkan hadis tersebut beserta rawi-rawinya, beserta sanadnya. Nah, ketika dia menuliskan lagi di bab kedua, dia langsung menuliskan hadisnya tanpa menuliskan nama rawi-rawinya. Kenapa? Karena sudah disebutkan tadi di bab yang pertama. Itu mu'allaq yang ada dalam kitab Bukhari. Sedangkan mu'allaq yang ada dalam kitab Muslim itu katanya hanya ada pada kitab atau pada bab tayamum saja. Nah, ketika ada mu'allaq yang seperti ini dalam kitab Bukhari dan Muslim, maka para ulama sepakat bahwa hukumnya itu ada dua. Jika disebutkan dalam bentuk aktif seperti qala, haka, zakaro, maka hadisnya pasti sahih. Tapi jika disebutkan dengan bentuk tamrid atau fasib atau majhul, fi'il majhul seperti dikatakan, diceritakan, disebutkan, maka hadisnya bisa sahih, hasan ataupun dhaif. Tapi masih menurut ulama bahwa menurut mereka tidak mungkin Bukhari dan Muslim itu memasukkan hadis yang dhaif ke dalam hadis yang sahih. Itu menurut para ulama. Masuk ke hadis yang kedua dalam Syaktun minal isnad yaitu mursal jali atau mursal yang jelas. Mursal jali ini menurut bahasa adalah diambil dari kata arsala yursilu irsalan mursilun mursalun. Artinya melepaskan atau membebaskan. Nah, sedangkan menurut istilah adalah hadis yang gugur pada akhir sanad setelah tabi'in. Jika mu'allaq itu gugurnya di awal, maka mursal ini itu gugurnya di akhir. Kalau di akhir sanad, berarti yang gugurnya adalah sahabat. Artinya sahabatnya dibuang atau dihilangkan. Contohnya itu ada dalam hadis tentang jual beli bahwa Nabi pernah melarang jual beli muzabanah. Jual beli muzabanah ini adalah jual beli sebelum matang. Gitu. Jual beli langsung dari pohonnya sebelum matang. Itu dilarang oleh Nabi. Nah dalam hadis ini ada Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini
seorang tabi'in. Kalau tabi'in itu tidak mungkin menerima hadis langsung dari Rasul, pasti ada sahabatnya. Dari sahabat baru dari Rasul. Kenapa? Karena tabi'in tidak sezaman dengan Nabi. Nah, karena Sa'id bin Musayyib ini seorang tabi'in, tapi di hadis ini dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli muzabanah langsung kepada Rasulullah tanpa perantara sahabat. Maka ini disebut dengan mursal. Untuk mursal itu adalah ketika seorang tabi'in mengatakan bahwa Rasulullah pernah mengatakan hal ini atau Rasulullah pernah melakukan hal ini atau dikerjakan di hadapan Rasulullah begini begini begini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat bagian di samping itu sahabatnya dibuang gitu dari tabi'in langsung menuju ke Nabi. Itu yang dimaksud dengan mursal. Selanjutnya dalam mursal itu menurut ahli fikih dan ahli usul fikih bahwa mursal itu adalah setiap hadis yang terputus sanadnya itu disebut dengan hadis mursal dimanapun tempat terputusnya, mau di awal, di akhir, di tengah. Yang penting itu ada yang terputus, ada yang gugur rawinya dalam sanad tersebut, maka itu disebut dengan mursal. Tapi itu menurut ahli fikih dan ahli usul fikih. Tapi kalau menurut ahli hadis, mursal itu adalah yang terputus di akhir sanad setelah tabi'in. Hukum mursal secara umum ini ada tiga gitu. Secara umum ada tiga. Kenapa sampai banyak? Karena yang dibuangnya adalah sahabat. Sedangkan ada teori yang mengatakan bahwa kullu sahabi mudulun, bahwa setiap sahabat itu adil. Tapi eh, karena kita tidak tahu yang dibuangnya itu adalah sahabat ataukah bukan sahabat, maka hukumnya ini menjadi berbeda-beda. Gitu. Hukum yang pertama itu adalah doib mardud. Ini kebanyakan ulama mengatakan bahwa mursal itu adalah doib mardud. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa yang dibuangnya. Bisa jadi sahabat, bisa jadi bukan sahabat. Karena kalau misalkan yang dibuangnya sahabat, maka hadisnya masih bisa diterima. Tapi kalau misalkan yang dibuangnya itu bukan sahabat, maka hadisnya menjadi mardud. Nah, dalam hal ini kita tidak tahu siapa yang dibuangnya. Bisa sahabat, bisa bukan. Maka untuk kehati-hatian, maka doib mardudkan semuanya. Yang kedua, hukum yang kedua adalah sahih dan bisa dijadikan hujah. Ini menurut imam yang tiga, yaitu Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad, serta beberapa kelompok ulama. Alasannya, tapi ini ada syaratnya. Syaratnya itu adalah bahwa mursilnya atau tabiinnya harus termasuk tabiin yang sikoh atau yang kuat. Kenapa? Karena tabiin yang kuat tidak mungkin mengatakan Rasulullah telah bersabda jika dia tidak mendengarkannya dari orang yang sikoh pula. Hukum yang ketiga itu adalah diterima, tapi diterimanya dengan syarat. Gitu. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan sebagian ahli ilmu. Nah, dari syaratnya ada 4, dari keempat ini 3 yang berhubungan dengan rawi dan 1 berhubungan dengan hadisnya. Nah, yang berhubungan dengan rawi itu ada pembawa hadis mursal itu dari kalangan tabiin senior. Maksudnya tabiin seniornya adalah pergaulan dengan sahabatnya itu lebih banyak atau banyak. Jadi ibaratnya 10 tahun gitu dengan sahabatnya itu lama bergaulnya atau bertemannya gitu, atau menemui sahabatnya itu maka bisa dikatakan tabiin senior. Tapi kalau tabiin junior dia lahir pada zaman sahabat tapi dia bertemu dengan sahabatnya itu hanya sebentar saja gitu. Nah, maka dalam hadis mursal syarat diterimanya yang pertama itu adalah harus tabiin senior, artinya yang bertemu dengan sahabatnya itu lama. Syarat yang kedua adalah orang yang menyampaikannya tersebut disebut sikot, artinya si orang rawi tersebut atau tabiin tersebut termasuk tabiin yang sikoh. Yang ketiga bahwa para hufad atau para hafiz hadis itu tidak ada yang menyalahinya atau tidak ada yang menyelisihinya. Sedangkan yang keempat itu adalah pilihan. Yang keempat ini adalah pilihan dari 4 hal. Jadi kalau ada salah satu dari itu, jadi yang tiga tadi di atas syarat yang 3 digabung dengan salah satu dari keempat syarat yang di bawah gitu. Nah, yang dipilihan itu yang pertama adalah hadis tersebut diriwayatkan dari jalur lain atau ada sanad lain. Yang kedua,
diriwayatkan dari jalur lain tapi sama-sama mursal. Tapi syaratnya mursal yang kedua ini tidak boleh sama dengan rawi pada mursal yang pertama, harus berbeda. Yang ketiga, sesuai dengan perkataan sahabat, dan yang keempat, sering dijadikan fatwa oleh kebanyakan ahli ilmu. Itu syarat menurut Imam Syafi'i agar mursal diterima. Selanjutnya dalam pembahasan mursal ada juga yang disebut dengan mursal sahabi. Mursal sahabi ini adalah ketika sahabat tersebut meriwayatkan hadis dari Nabi, tapi dia membuang sahabat yang lain. Dia mengatakan bahwa Rasulullah pernah berkata atau Rasulullah pernah melakukan hal tersebut, tapi dia sendiri tidak mendengar langsung dari Nabi dan tidak melihat langsung perbuatan Nabi. Kenapa dia tidak mendengar atau melihat langsung dari Nabi? Yang pertama adalah bisa jadi usianya masih kecil, gitu. Yang kedua, dia terlambat masuk Islamnya. Artinya bisa jadi dia masuk Islamnya ketika Fathu Mekah, itu termasuk yang terlambat. Yang ketiga itu adalah karena dia memang tidak hadir. Tidak mungkin kan seorang sahabat itu terus-menerus berada di sisi Nabi. Ada kalanya dia tidak hadir. Nah, tapi otomatis ketika dia tidak hadir, ketika dia belum masuk Islam atau ketika usianya masih kecil, otomatis dia tidak mungkin mengatakan dia mendengar langsung dari Nabi atau melihat Nabi melakukan sesuatu. Pasti dari orang lain. Pasti dari sahabat lain. Nah, tapi dalam hadisnya dia tidak menyebutkan siapa sahabat lain tersebut. Maka itu yang disebut dengan mursal sahabi. Jadi sahabat membuang sahabat lain. Ya. Nah, hukum mursal sahabi ini masih di sahih dan bisa dijadikan hujah karena membuang sahabat tidak apa dengan alasan kullu sahabi mudulun, bahwa setiap sahabat itu adil. Terakhir kita yang membahas mengenai mursal itu ada Al-Marasil karya Abu Dawud, Al-Marasil juga karya Ibnu Hatim, dan Jami'ut Tahsil li Ahkamil Marasil karya Al-Alai. Untuk pertemuan sekarang mungkin cukup 2 hadis dulu, nanti selanjutnya di pertemuan selanjutnya mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih.